Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi Stianto mewakili tim kami menyampaikan materi statistika ekonomi dan bisnis untuk topik pendugaan interval. Bagian pertama dari statistika inference, yaitu menarik kesimpulan tentang populasi, lebih tepatnya tentang parameter populasi berdasarkan hasil sampel. Parameter populasi yang akan menjadi objek dibatasi hanya untuk parameter rata-rata hitung dan parameter proporsi. Mari kita mulai. Berikut adalah materi tentang pembahasannya. Pertama adalah pengantar, dilanjutkan dengan syarat-syarat penduga atau estimator yang baik. Selanjutnya adalah pendugaan interval rata-rata populasi dengan distribusi Z. Pada bagian ini ada pembahasan tentang penalaran pendugaan interval yang memanfaatkan pembahasan kita tentang distribusi sampling tentang rata-rata sampel. Kemudian, pendugaan rata-rata populasi dengan distribusi T, sebuah distribusi normal untuk situasi tertentu. Dan terakhir, pendugaan proporsi populasi. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, yang dimaksud adalah pendugaan interval proporsi populasi dengan sampel besar. Mari kita bahas satu persatu. Pengantar. Masih ingat pertemuan pertama, arti dari statistika inference, yaitu berhubungan dengan kegiatan menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan hasil sampel. Lebih tepatnya, menarik kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan nilai statistik sampel. Ada dua kegiatan inference, yaitu pendugaan interval dan pengujian hipotesis. Pada pendugaan interval, maka parameternya disimpulkan dalam sebuah rentang atau interval. Jadi, dugaan interval kita tentang mu akan, misalnya, bahwa rata-rata jumlah jam belajar mandiri per pekan adalah antara 25 hingga 35 jam. Ya, kita tidak menyatakan sebagai sebuah titik nilai, misalnya rata-ratanya sebesar 30 jam. Mengapa demikian? Karena kesimpulan dalam interval memberi peluang benar yang lebih besar. Bayangkan, kita menyimpulkan bahwa rata-rata populasinya sebesar 30 jam. Ternyata, rata-rata populasi yang sesungguhnya adalah 33 jam atau 31 jam atau bahkan 30,2 jam. Maka penyimpulan tadi adalah salah. Dengan menyatakan bahwa rata-ratanya berkisar antara 25 hingga 35 jam, jelas akan memberi peluang benar yang besar. Anda bisa membayangkan bila rata-ratanya diduga berkisar antara 10 hingga 70 jam, maka peluang benarnya mendekati 100%, yang berarti hampir pasti benar. Namun, rentang yang teramat sangat lebar tersebut menjadi kurang bermanfaat untuk bahan pengambilan keputusan. Sebaliknya, bila rentangnya sangat sempit, misalnya disimpulkan bahwa rata-ratanya adalah di antara 30 hingga 31 jam, maka rentang tersebut lebih memudahkan pengambilan keputusan. Namun, peluang benarnya juga amat sangat kecil. Jadi, ada trade-off antara peluang benarnya kesimpulan dan manfaat kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Pernyataan perlu dinyatakan dalam interval dikarenakan penyimpulannya hanya berdasarkan sampel yang merupakan sebagian dari populasi. Bukankah sebelumnya kita sudah melihat bahwa kita berpeluang mendapat sampel yang berbeda-beda? Apabila penyimpulannya didasarkan atas data keseluruhan atau data populasi, maka kita akan menyatakan kesimpulannya dengan satu titik saja, dan kesimpulannya pasti benar. Tentang besarnya peluang benar tersebut, dinyatakan dengan sebuah tingkat keyakinan tertentu. Ada simbol yang dipakai untuk tingkat keyakinan, atau tingkat kepercayaan, atau confidence level, yaitu 1 minus alpha. Tingkat keyakinan itu mestinya perlu ditetapkan sangat tinggi. Biasanya yang dipakai adalah 90% atau 95% atau bahkan 99%. Tentu saja, agar tingkat keyakinannya semakin tinggi, diperlukan pernyataan interval yang semakin lebar, karena semakin lebarnya interval akan meningkatkan peluang untuk kesimpulan menjadi benar. Akan tetapi, seperti yang telah disebutkan, kesimpulan yang terlalu lebar akan menurunkan efektivitasnya dalam pengambilan keputusan. Nah, kita kembali pada besaran tingkat keyakinan tadi. Apa arti tingkat keyakinan 95%? Ini diartikan
bahwa metode yang dipakai dalam menyimpulkan akan mempunyai peluang benar sebesar 95%. Jadi, bila kita menyimpulkan bahwa rata-rata populasi dari jam belajar per pekan mahasiswa UI berkisar antara 30 sampai dengan 38 jam dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, ini berarti bahwa cara yang dipakai sampai dengan menghasilkan kesimpulan tentang rata-rata jam belajar tadi mempunyai peluang benar sebesar 95%. Baik, kita beralih. Ada terminologi bernama estimator, yaitu statistik sampel yang sesuai yang akan dipakai dalam penyimpulan tentang parameter populasi. X-bar adalah estimator yang sesuai untuk mu. Demikian pula S adalah estimator bagi sigma. Kemudian ada istilah estimate, yaitu nilai tertentu dari sebuah estimator. Misalnya, X-bar sama dengan 100 adalah sebuah estimate. Baik, kita lanjutkan. Kedua, syarat-syarat estimator yang baik. Estimator yang baik yang akan dipakai untuk inference secara teoritis perlu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, unbiased. Artinya, bahwa expected value dari distribusi sampling estimatornya sama dengan parameter yang diduga. X-bar adalah estimator yang unbiased karena expected X-bar adalah sebesar mu yang akan diduganya. Demikian pula S, deviasi standar sampel, juga unbiased karena ternyata expected S adalah sebesar sigma. Nah, agar expected S adalah sebesar sigma, maka penyebutnya adalah N-1 seperti yang sudah kita bicarakan pada pembahasan ukuran persebaran. Syarat kedua adalah efisien. Artinya, ukuran persebarannya adalah yang terkecil, yang paling rendah variabilitasnya. Dalam hal ini, X-bar mempunyai sigma X-bar sebagai persebaran yang terkecil dibandingkan tingkat persebaran kandidat penduga lainnya, seperti median atau mode. Kemudian, ketiga adalah konsisten. Artinya, ketika ukuran sampel membesar, maka nilai estimator semakin mendekati parameter yang diduga. Dan X-bar adalah estimator yang konsisten, karena dengan semakin besarnya ukuran sampel, maka nilai X-bar semakin mendekati nilai mu. Itulah 3 kriteria untuk estimator yang baik, dan kita mendapatkan bahwa X-bar menyandang ketiga kriteria yang diminta itu, unbiased, efisien, dan konsisten. Kita akan melanjutkan materi pada video bagian 2. Silahkan disimak.